Bab 2131 bersikeras pada hal yang salah. Paman sudah menerobos, paman sudah menerobos. Melihat adegan di depannya, Wilson berteriak kegirangan. Gura juga tampak bersemangat, kakak seperguruannya sudah menerobos dan mereka tidak perlu mati lagi. Segera, sosok Anto perlahan-lahan naik dari reruntuhan aula besar dan pada akhirnya berada di udara dan menyatu dengan patung Buddha di udara. Dewa sudah memberi mukjizat. Semua pengikut yang melihat ini segera bersujud dan menyembah, kekuatan iman di dalam tubuh mereka terus dikumpulkan. Bernyali besar, berani macam-macam di kuil meditasi hening, ini adalah tempat suci tapi kamu malah melakukan pembunuhan. Budaku penuh welas asih, jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu, mengikuti ajaran Budaku maka saya bisa mengampuni nyawamu. Anto yang berada di udara menatap Dev, suaranya bagaikan lonceng yang nyaring. Berlagak seperti dewa, saya tanya padamu, apakah kamu orang yang membunuh anggota klan Raja Nagaku? Saudara dan teman-temanku, kamu yang melukai mereka. Dev bertanya pada Anto dengan dingin. Benar, sungguh malang, jika kamu terus bersikeras pada hal yang salah, maka saya akan mengantarmu ke neraka. Setelah menyelesaikan perkataannya, sosok Anto mendarat perlahan lalu sebuah cahaya keemasan langsung menyelimuti Anto. Saat ini Anto bagaikan dewa dari surga. Saya rasa orang yang akan pergi ke neraka adalah biksu tua sepertimu ini. Dev menyipitkan matanya dan energi di dalam tubuhnya mengalir, tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan dan sisik-sisik emas mulai menyelimuti tubuhnya, seperti seorang prajurit dengan baju besi emas. Untuk sesaat, cahaya keemasan di tubuh Dev dan cahaya keemasan di belakang Anto bertabrakan. Memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Saya awalnya mencoba untuk menyelamatkanmu, tapi sayangnya kamu tidak memiliki kebijaksanaan, jadi hanya bisa kembali untuk reinkarnasi dan mencari kebijaksanaan dalam kehidupan selanjutnya. Anto berkata lalu telapak tangannya mendorong dengan lembut sambil meneriakkan satu nama Buddha. Seketika, seluruh kuil meditasi hening dipenuhi dengan cahaya keemasan dan cahaya keemasan yang turun dari langit membentuk sebuah telapak tangan raksasa. Kekuatan yang sangat besar terpancar dari telapak tangan itu dan kekuatan itu langsung menekan Dev. Dev hanya merasa ada sebuah gunung yang menekannya, tubuhnya tenggelam dengan keras dan sepasang kakinya terbenam di dalam tanah. Nak, kamu hanya seorang maha guru tingkat 5. Untuk apa bertarung mati-matian seperti itu? Kamu harus tahu bahwa para dewa tidak bisa dilawan. Sekarang saya sudah menerobos Mahadewa, ini adalah kehendak surga, kamu melawanku sama saja dengan menentang kehendak surga. Anto mendorong telapak tangannya ke bawah dengan perlahan dan tubuh Dev semakin tenggelam ke dalam tanah. Kehendak surga. Dev mencibir, kamu tidak lebih dari seorang Mahadewa yang baru menerobos, juga berani menyebut diri sendiri dewa. Saya sudah membunuh Mahadewa veteran hanya dengan menjentikkan jariku. Cih, anak ini hanya membual, membunuh Mahadewa veteran, apa kamu tahu apa itu Mahadewa? Sekarang kamu masih berani membantah, saya mau lihat bagaimana kamu ditekan sampai mati nanti. Wilson meludah ke arah Dev dengan bangga lalu berkata pada Anto, Paman, jangan omong kosong lagi dengan anak ini, langsung bunuh saja dia. Karena kamu bersikeras pada hal yang salah, maka matilah. Cahaya keemasan di tubuh Anto menjadi semakin terang, tekanan yang menakutkan langsung menekan tubuh Dev ke dalam tanah. Bam! Sebuah ledakan keras terdengar dan seluruh puncak gunung berguncang. Telapak tangan raksasa itu langsung menamparkan tubuh Dev dan membuat Dev masuk jauh ke dalam tanah hingga kedalaman belasan meter. Ini adalah kekuatan Mahadewa. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Gura menatap adegan di depannya dan langsung termenung. Karena tadi Dev memukul Mohak dan membuatnya langsung memohon belas kasihan, tapi sekarang Anto malah membunuhnya dengan satu tamparan. Ini adalah perbedaan antara Mahadewa dan Mahaguru, walaupun sudah mencapai Mahaguru puncak, tapi selama belum memasuki ranah Mahadewa, perbedaan kekuatannya akan sangat jauh. Mahaguru tingkat 5 di hadapan Mahadewa hanya seperti semut.
Bab 2132 Cahaya Buddha bersinar terang. Paman sangat hebat, kekuatan paman sudah dapat menyapu bersih dunia bela diri. Wilson menatap Anto dengan tatapan penuh kekaguman. Hahaha, menyapu bersih dunia bela diri terlalu berlebihan, tapi untuk melenyapkan seorang maha guru seperti ini, hanya masalah satu tamparan saja. Anto tertawa terbahak-bahak. Paman, jangan terlalu merendah. Kedepannya seluruh dunia bela diri akan memujamu. Wilson terus menyanjung. Hanya seorang mahadewa yang baru menerobos juga berani menyapu bersih dunia bela diri, apakah masih tahu malu? Di saat Wilson baru saja menyelesaikan perkataannya, suara Dave terdengar dari dalam lubang dalam. Semua orang tercengang dan melihat sosok Dave yang bercahaya dengan cahaya keemasan perlahan-lahan keluar dari dalam lubang. Hal ini membuat Wilson tercengang dan menatap Dave dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak percaya, di bawah kekuatan seperti itu Dave masih dapat berjalan keluar dengan utuh. Bahkan Anto pun mengernyitkan keningnya dan merasa sedikit tidak percaya. Ternyata kamu tidak mati. Anto mengernyitkan keningnya dan sepasang matanya menyipit saat menatap Dave. Saya sudah bilang, saya bahkan membunuh Mahadewa veteran dengan santai. Mana mungkin saya mati di tangan Mahadewa baru sepertimu. Dan kamu sebagai seorang biksu tapi malah menyimpang dari ajaran, yang harus mati adalah kamu. Dave mengeluarkan pedang naga, tubuhnya mulai memancarkan aura agung yang besar. Kalau begitu coba saja. Anto mendengus dingin. Setelah itu, telapak tangan raksasa muncul di udara sekali lagi dan langsung menekan ke arah Dave. Dave memegang pedang naga di tangan dan tubuhnya bergetar hebat. Energi pedang yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dari pedang naga dan langsung menebas ke arah telapak tangan besar itu. Terlihat telapak tangan raksasa itu langsung lenyap di bawah energi pedang Dave. Anto yang melihat ini segera mengeluarkan kalung mutiara Buddha yang bersinar dengan cahaya. Anto memutar kalung mutiara Buddha itu dan terdengar lantunan mantra Buddha. Perlahan-lahan dari belakang tubuh Anto terlihat sebuah Buddha raksasa dan seluruh kuil meditasi hening diselimuti oleh cahaya Buddha. Dave yang melihat hal ini memancarkan kekuatan naga ilahi dan di belakang tubuhnya muncul seekor naga emas yang terus melayang. Semua orang yang melihat adegan ini tampak tercengang. Baik naga maupun Buddha adalah objek suci di hati mereka semua, tapi sekarang naga dan Buddha malah saling bertarung. Di bawah cahaya Buddha yang menyelimuti, naga emas dan Buddha sedang bertarung. Anto yang melihat hal ini hanya bisa melafalkan mantra Buddha dengan cepat dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Buddha. Pertempuran antara naga emas dan Buddha menyebabkan suara-suara yang menggelegar. Untuk sesaat seluruh ruang hampa bergetar seolah-olah akan robek. Dave dan Anto sedang berusaha keras menghabiskan energi di dalam tubuh mereka untuk mempertahankan naga emas dan Buddha yang sedang bertarung. Waktu terus berlalu menit dan detik. Kening Anto sudah basah oleh keringat dingin dan dia tidak menyangka, seorang mahaguru tingkat 5 seperti Dave memiliki kemampuan seperti ini dan dapat bertahan selama ini. Segera, cahaya yang bersinar di tubuh Buddha menjadi semakin pudar dan saat ini Anto sedang menggertakkan giginya untuk bertahan. Namun saat melihat ekspresi Dave yang begitu tenang, Anto tahu jika hal ini terus dilanjutkan maka dia tidak akan bisa bertahan lagi. Terlihat Anto menggantungkan kalung mutiara Buddha itu di depan dadanya dan sepasang tangannya terangkat tinggi. Buddhaku yang penuh welas asih, mengayomi seluruh dunia, gunakanlah keyakinan pengikut setiamu untuk mendapatkan perlindungan dari Buddha. Diiringi dengan teriakan Anto. Semua pengikut berlutut di tanah dan kepala mereka terus memancarkan kekuatan iman dan berkumpul di tubuh Anto. Bahkan patung Buddha di dalam kuil meditasi hening juga memancarkan kekuatan iman yang mengalir ke dalam tubuh Anto. Saat ini, Anto seperti sedang berenang di lautan kekuatan iman. Cahaya Buddha yang awalnya sudah redup mulai bersinar terang dan sosoknya semakin membesar. Bab 2133 Kekuatan Iman. Hal ini langsung membuat naga emas Dave tertekan di bawahnya. Hahaha, saya memiliki ribuan bahkan jutaan pengikut, saya memiliki kekuatan iman yang tidak terbatas.
Jika kamu terus bertarung denganku, pada akhirnya kamu hanya akan mati kelelahan. Anto tertawa keras seperti orang gila. Kekuatan iman yang tidak terbatas membuat Anto menjadi begitu sombong. Saat ini Dev menatap Anto yang menggila dan menyeringai. Kamu memiliki kekuatan iman, saya juga punya, saya akan menunjukkan padamu kekuatan imanku. Dev berkata dengan ringan. Omong kosong, kamu mana punya pengikut dan bagaimana bisa punya kekuatan iman, jelas hanya omong kosong. Anto sama sekali tidak percaya kalau Dev memiliki kekuatan iman. Pengikutku sudah lebih dari jutaan orang, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang pemimpin kuil kecil sepertimu? Dev berkata lalu terlihat sepasang tangannya yang membentuk mantra dan seberkas cahaya melesat lurus ke langit dengan cepat. Saat ini, di negara Partan yang berada ribuan mil jauhnya, semua patung Dev mulai berkedip dengan cahaya yang redup. Puluhan ribu patung memancarkan kekuatan iman yang tulus dan berkumpul lalu melesat ke arah Dev berada. Perlu diketahui ini adalah kekuatan iman dari seluruh negara Partan. Kekuatan iman seperti ini jauh berkali-kali lipat lebih kuat daripada Anto. Kekuatan iman yang luar biasa menyelimuti seluruh langit dan melesat ke arah Dev dengan cepat. Kamu bisa mati kalau tidak membual. Kamu kira siapa kamu? Bagaimana mungkin pantas memiliki kekuatan iman? Wilson menatap dan berkata pada Dev dengan penuh penghinaan. Namun Dev tidak memedulikannya, dan menunggu dengan tenang. Saat ini di udara, naga emas yang bertarung dengan Buddha sudah mencapai titik puncak. Saat ini naga emas Suah mulai tidak bisa bertahan tapi Dev tidak terlihat panik. Kekuatan iman yang luar biasa melalui samudera luas dan melewati pegunungan serta hutan. Di suatu tempat di puncak gunung yang masih alami, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu besar dan mengajarkan teknik konsentrasi hati pada muridnya. Saat kekuatan iman yang menutupi langit itu lewat di atas kepalanya, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Mengapa bisa ada kekuatan iman yang begitu besar? Aneh sekali, aneh sekali. Lelaki tua itu mengernyitkan keningnya lalu berkata pada sepasang pria dan wanita, Erik, Nana, kalian berdua ikuti kekuatan iman ini dan lihat kemana perginya, siapa sebenarnya yang mampu memiliki kekuatan iman sebesar ini. Sepasang pria dan wanita itu berdiri lalu mengangguk, siap laksanakan. Segera, keduanya berdiri di atas pedang pusaka, lalu melesat dengan pedang mereka menuju ke arah kekuatan iman. Di saat bersamaan, di tempat-tempat sepi di pelosok Arunika, ada beberapa sosok yang juga bergegas menuju ke arah kekuatan iman itu. Dev tidak tahu bahwa pemanggilan kekuatan iman yang dia lakukan sudah menarik perhatian beberapa klan dan keluarga yang tersembunyi di dunia bela diri. Roam. Di udara, naga emas itu mengaum dan mengeluarkan auman naga yang parau, sebelum akhirnya terkena tamparan dari telapak tangan Buddha itu. Segera setelah itu, tubuh naga emas berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan langsung menghilang. Pada akhirnya, naga emas yang dibentuk oleh Dev kalah. Melihat hal ini, Wilson langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu sudah kalah, di mana kekuatan imanmu? Kenapa sudah selama ini saya masih belum melihat kekuatan imanmu? Wilson melangkah maju 2 langkah dan menatap Dev dengan tatapan penuh provokasi. Jangan tergesa-gesa, sebentar lagi juga sampai. Dev berkata dengan tenang. Jangan berlagak, kekuatan imanmu berada di langit ya, kenapa belum sampai padahal sudah begitu lama? Jika kamu mau menggunakan cara ini untuk mengulur waktu maka itu tidak ada gunanya, hari ini kamu pasti akan mati. Wilson berkata dengan senyuman sinis. Namun saat Wilson baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba langit menunjukkan perubahan dan energi yang menutupi langit seketika melesat ke sini. Hal ini membuat Wilson terkejut dan mengira ada seorang ahli yang datang, karena aura seperti ini bukan sesuatu yang dipancarkan oleh ahli bela diri biasa. Bab 2134 Kalau tidak percaya ya sudah. Dan saat Anto melihat ke langit, raut wajahnya berubah dan berubah lagi, hingga pada akhirnya dia menganga dan tubuhnya mulai bergetar. Kekuatan iman, ini adalah kekuatan iman.
Anto menatap kekuatan iman yang menutupi langit itu dengan tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin? Wilson menatap Dave dengan kaget. Sementara Dave menunjukkan senyuman dingin lalu tubuhnya melompat dan langsung melayang di udara. Kekuatan iman yang luar biasa itu langsung menyelimuti Dave dan kekuatan iman dalam jumlah besar langsung masuk ke dalam tubuh Dave. Dave yang awalnya sudah hampir kehabisan kekuatan spiritual, saat ini dantiannya terisi dengan cepat dan kekuatan iman dalam jumlah besar langsung tersimpan di dalam tubuh Dave dan menunggu untuk dimurnikan oleh Dave. Setelah menyerap seluruh kekuatan iman itu, Dave pun perlahan-lahan mendarat di tanah dan memancarkan aura transformasi yang kuat. Anto tercengang, benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan iman yang begitu besar sebelumnya. Begitu banyak kekuatan iman, entah dari mana Dave mendapatkannya. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa bisa memiliki kekuatan iman sebesar ini? Anto menatap dan bertanya pada Dave dengan tidak percaya. Jika saya mengatakan saya adalah dewa dari salah satu negara, apa kamu akan percaya? Dave tersenyum ringan. Bicara sembarangan, kamu tidak lebih dari seorang mahaguru, bagaimana bisa menjadi seorang dewa? Anto sama sekali tidak percaya pada perkataan Dave, seorang mahaguru tingkat 5 bagaimana mungkin bisa menjadi dewa dari sebuah negara. Kalau tidak percaya ya sudah, sekarang giliranmu merasakan kekuatan imanku. Sambil berkata, Dave melompat dengan pedang naga di tangannya. Aura pedang yang berkilau melesat ke langit dan meluncur keras ke arah telapak tangan Buddha itu. Aura pedang yang bagaikan gunung itu langsung menebas telapak tangan Buddha dengan ganas. Telapak tangan Buddha tidak bisa melawan sedikit pun dan langsung lenyap. Saat ini, ratusan meter jauhnya dari kuil meditasi hening, seorang pria dan wanita sedang menginjak pedang terbang dan menyaksikan semua yang terjadi di depan mereka. Kakak seperguruan, siapa pria itu? Jelas-jelas hanya seorang mahaguru tingkat 5 tapi kekuatan yang dipancarkan sepertinya sudah melebihi Mahadewa, tebasan pedangnya tadi sepertinya akan sulit kita tahan bukan? Gadis itu bertanya dengan tidak percaya. Itu hanya jurus berlaga, tebasan pedang tadi dapat saya tahan dengan mudah, Mahaguru tingkat 5, tidak peduli sehebat apapun dia tidak mungkin bisa memancarkan kekuatan yang melebihi kekuatan Mahadewa. Hanya saja kekuatan iman yang menakutkan tadi, sudah diserap oleh pria ini, jadi tebasan pedang tadi membuatmu salah paham dan mengira dia memiliki kekuatan yang melebihi seorang Mahadewa. Pria itu mendengus dingin, wajahnya penuh dengan kesombongan dan sangat meremehkan tebasan pedang Dave tadi. Eric, anak itu mampu menyerap begitu banyak kekuatan iman, juga mampu menebaskan tebasan pedang yang mengandung kekuatan Mahadewa. Itu artinya ada sesuatu di dalam dirinya yang melebihi kekuatannya, entah kapan sifat sombongmu ini akan berubah. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di hadapan pria dan wanita itu, salah satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mengenakan jas putih dengan sikap yang anggun. Kevin, kenapa sekte badai angin kalian juga datang kemari? Eric bertanya dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan dingin. Ini juga bukan wilayah sekte energi murni kalian, kenapa saya tidak boleh datang ke sini? Kalian datang karena kekuatan iman itu, tentu saja saya juga. Kevin berkata dengan ekspresi mengejek. Kakak seperguruan, jangan bicara lagi, gadis itu menarik Eric dan berniat untuk menjaga jarak dari Kevin. Lama tidak berjumpa, Nona Nana semakin cantik dan memesona saja. Hanya saja sayang sekali setelah bergabung dengan sekte energi murni, maka sudah tidak bisa menikah dengan orang dan menikmati kebahagiaan menjadi seorang wanita. Kevin menunjukkan senyuman penuh nafsu saat menatap gadis itu. Kevin, brengsek kamu cari mati. Eric mengernyitkan keningnya dan hendak menyerang. Namun Nana menghentikannya dan akhirnya menjauh dari Kevin. Bab 2135 terjebak. Saat ini Dave memegang pedang naga di tangannya dan menatap Anto dengan dingin. Saya sudah bilang, walau seorang Mahadewa veteran pun sudah pernah saya bunuh, kamu tidak lebih dari seorang Mahadewa baru, bagaimana mungkin menjadi tandinganku?
Dev tidak menunjukkan ekspresi kesombongan dan terlihat tenang, seperti sedang menyampaikan fakta. Namun Anto sama sekali tidak percaya. Dia tidak percaya seorang Maha Guru tingkat 5 seperti Dev bisa membunuh Mahadewa. Ini sudah berada di luar pengetahuannya dan sama sekali mustahil. Kecuali Dev sengaja menyembunyikan kekuatannya, tapi untuk menyembunyikan kekuatan Mahadewa hingga menjadi Maha Guru juga tidak mungkin bisa dilakukan. Nak, kamu sangat sombong. Anto berkata lalu kedua tangannya meraih di ruang hampa dengan keras. Seketika, kekuatan iman yang tidak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi, banyak di antaranya yang berwarna ungu dan melayang ke depan Anto. Saat ini, para pengikut yang sedang bersujud tidak jauh dari sana mulai ambruk satu persatu, energi dan kekuatan iman di tubuh mereka diserap oleh Anto seluruhnya. Meskipun terus ada pengikut yang mati, tapi orang lainnya yang bertahan tetap berlutut di tempat dan melafalkan mantra suci mereka di dalam hati dengan taat. Dev yang melihat hal ini mengernyitkan keningnya dan berteriak marah, "Kalian masih tidak mau cepat pergi dari sini, lantas masih mau bersujud dan menyembah dengan taat. Ini adalah iblis, bukan dewa di hati kalian. Apa kalian tidak lihat orang-orang di sekitar kalian sudah mati?" Dev berteriak keras dan berharap para pengikut yang merupakan orang biasa itu segera pergi dari sini, kalau tidak mereka semua akan mati di sini. Hahaha, mereka tidak akan mendengarkanmu. Semua ini adalah pengikutku yang paling taat. Walau saya menyuruh mereka mati, mereka juga tidak akan ragu-ragu. Anto tertawa keras dan kekuatan iman di depannya dengan cepat membentuk pedang panjang berwarna ungu yang dibentuk dari kekuatan iman yang paling taat. Selama para pengikutku ada di sini, maka kekuatanku tidak akan pernah habis. Hari ini saya akan menunjukkan kehebatanku padamu. Anto memegang pedang ungunya dan langsung menerjang ke arah Dev. Dev juga memaksimalkan energinya, tubuh emas tak terhancurkan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan dia melompat dengan pedang naga di tangannya. Gura dan anaknya bersembunyi di kejauhan, menyaksikan segala sesuatu di depan mereka dengan takjub. Baik Dev maupun Anto memancarkan energi yang dapat membunuh mereka berdua dengan mudah. Anto berada di udara dengan pedang ungu di tangannya, seketika sebuah energi yang menakutkan langsung menyebar. Energi ini menyelimuti seluruh kuil meditasi hening, dan seluruh kuil meditasi hening mulai berguncang dan patung-patung Buddha di dalam kuil meditasi hening mulai bergerak. Sebanyak 12 patung Buddha seolah-olah menjadi hidup saat ini, satu persatu terbang ke udara dan mengarah ke Dev. Haha, nak, kamu sudah terjebak, kamu benar-benar mengira saya akan melawanmu dengan keras ya. Anto tertawa dan tubuhnya kembali ke daratan. 12 patung Buddha itu langsung mengelilingi Dev dan 12 kekuatan Buddha langsung menghantam ke arah Dev bersamaan. Dev mendengus dingin dan wajahnya penuh dengan ekspresi penghinaan, bahkan jika ada lebih banyak patung Buddha lagi juga tidak ada gunanya. Namun saat Dev hendak mengayunkan pedangnya untuk menyambut serangan itu, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang nyeri di bagian perutnya dan kekuatan spiritualnya mulai merosot dan tidak bisa dikerahkan lagi. Bam! Dev sama sekali tidak sempat menghindar dan langsung dihantam oleh ke-12 patung Buddha itu. Tubuh emas tak terhancurkan hancur dalam sekejap dan sisik-sisik emas juga perlahan-lahan menghilang. Saat tubuh Dev menghantam tanah, langsung membentuk sebuah lubang besar yang dalam. Dev berbaring di dalam lubang dalam itu dan tidak bergerak, rasa nyeri di dalam tubuhnya masih terasa. Setelah mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam dantian, Dev baru menyadari bahwa dia sudah menyerap kekuatan mohak tadi, lalu menyerap begitu banyak kekuatan iman dan semuanya berkumpul di dalam tubuhnya dan belum sempat dimurnikan, jadi menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuhnya. Bab 2136 tidak ada hubungan. Saat ini, Dev tidak bergerak dan mulai menggerakkan seni konsentrasi hati dengan gila, lalu perlahan-lahan memurnikannya. Haha, hahaha. Anto melihat Dev yang tidak bergerak mulai mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan puas. Sementara Erik hanya bisa menghela nafas pelan, anak ini dengan kekuatan Maha Guru,
ternyata bisa memaksa Anto si keledai tua ini untuk menggunakan 12 Buddha di kuil meditasi hening, bisa dibilang memiliki sedikit kemampuan. Perlu diketahui jika 12 Buddha digerakkan, kuil meditasi hening Anto akan lenyap dan harus berpindah ke tempat yang lain. Saat ini Erik mulai sedikit mengakui kekuatan Dev. Karena Dev tidak lebih dari seorang Mahaguru tingkat 5, dan Anto memiliki kekuatan Mahadewa, pada akhirnya dia juga harus menggunakan jurus andalan kuil meditasi hening, 12 Buddha untuk membunuh Dev. Kakak seperguruan, guru meminta kita memeriksa kekuatan iman itu, sekarang orangnya sudah mati, bagaimana kita bisa memeriksanya? Nana bertanya. Bawa pulang saja mayatnya agar guru bisa menganalisis, kata Erik. Nana mengangguk, baik. Keduanya kemudian melayang dan mendarat di kuil meditasi hening. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Saat ini anggota klan Badai Angin bertanya pada Kevin. Tentu saja kita juga ikut, walau harus mati kita juga harus membawa mayat anak itu pergi. Bisa memanggil kekuatan iman sebesar itu, maka tubuh fisik anak ini pasti berbeda dengan orang biasa. Kevin berkata lalu memimpin anak buahnya dan melesat terbang. Saat ini Anto berdiri di pinggir lubang dan melihat Dev yang tidak bergerak, tatapan matanya tampak panas. Dev memiliki begitu banyak harta karun di tubuhnya, meskipun sudah mati tapi harta karun itu tidak akan menghilang. Yang paling berharga adalah pedang naga di tangan Dev, itu adalah pedang spiritual tingkat tinggi. Paman, apakah orang itu sudah mati? Pada saat ini Wilson berjalan menghampiri dan melihat Dev yang berada di tengah lubang, dia bertanya pada Anto. Tentu saja sudah, di bawah serangan 12 Buddha, tidak ada orang yang bisa bertahan hidup. Saya sudah menggunakan 12 Buddha 2 kali, saya tidak menyangka hari ini akan dipaksa untuk menggunakan 12 Buddha untuk melawan seorang anak kecil dengan kekuatan Mahaguru tingkat 5. Setelah hari ini, kuil meditasi hening tidak akan ada lagi, dan saya harus pergi mencari tempat yang baru. Anto berkata dan menghela nafasnya. Kakak seperguruan, kalau begitu cepat bawa mayat anak itu kemari. Dia memegang token tatanan surgawi milik klan 100 pemurnian, ada banyak senjata ajaib klan 100 pemurnian yang direbut olehnya juga. Dia memiliki cincin penyimpanan, di dalamnya pasti ada banyak barang bagus. Gura mendesak Anto. Anto yang mendengarnya hendak melompat masuk ke dalam lubang dan mengangkat mayat Dev, tapi sebuah kekuatan yang menakutkan menghadang dan menghentikannya. Guru Anto, kabarmu baik-baik saja sejak terakhir kalinya ya? Saat ini, Erik dan Nana sudah mendarat di depan Anto dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Anto yang melihat hal ini mengernyitkan keningnya, Tuan Erik dan Nona Nana dari Sekte Energi Murni, entah apa yang membawa kalian ke kuil meditasi hening secara tiba-tiba seperti ini. Kami datang karena dia. Erik menunjuk Dev yang ada di dalam lubang. Hal ini membuat Anto merasakan perasaan tidak enak dan bertanya dengan hati-hati, mengapa? Dev ini ada hubungannya dengan Sekte Energi Murni kalian. Perlu diketahui bahwa Sekte Energi Murni adalah sekte tersembunyi dan kekuatan sekte tersembunyi tidak bisa ditandingi oleh kuil meditasi hening. Walaupun pasangan pria dan wanita yang ada di depannya adalah 2 orang anak muda, Anto juga tidak bisa menyinggung mereka. Mereka memiliki kekuatan Mahadewa dan mereka bukan Mahadewa yang baru saja menerobos. Hanya saja Anto tidak mengerti mengapa sekte tersembunyi ini tiba-tiba bisa memiliki hubungan dengan Dev. Jika benar-benar ada hubungannya, maka dia sudah membunuh Dev sekarang, bukankah dia akan mati? Tidak ada hubungan apapun, kami tidak mengenalnya. Hanya saja kekuatan iman yang didatangkan oleh anak ini terlihat oleh guru dan meminta kami untuk menyelidikinya. Sekarang kami akan membawa mayat anak ini kembali untuk diperiksa oleh guru. Erik berkata dengan ringan. Bab 2137 Berebut Mayat. Anto yang mendengar tidak ada hubungannya merasa lega di dalam hatinya dan berkata dengan segan, silakan saja Tuan Erik, hanya saja anak ini sudah merebut beberapa senjata ajaib adik seperguruanku, jadi hanya beberapa besi rongsokan saja, ambil saja, saya hanya membutuhkan mayat anak ini.
Erik melambaikan tangannya dengan santai. Di hadapan sekte energi murni, senjata ajaib tidak lebih dari besi rongsokan. Terima kasih Tuan Erik, terima kasih Tuan Erik. Anto berterima kasih. Namun saat ini Wilson malah sedikit tidak senang. Sepasang pria dan wanita di hadapannya memiliki usia yang hampir sebaya dengan dirinya, tapi malah terlihat begitu sombong dan berani mengatakan bahwa senjata ajaib milik keluarga mereka adalah besi rongsokan. Perlu diketahui banyak keluarga di alam rahasia juga menggunakan senjata ajaib dari klan 100 pemurnian. Dan Wilson menatap Nana yang anggun dan menawan, dengan aura kecantikan yang memesona bagaikan dewi yang turun ke bumi, jadi dia juga ingin berkenalan. Siapa kalian? Berani mengatakan senjata ajaib klan 100 pemurnian kami adalah besi rongsokan. Lalu, Dev dibunuh oleh pamanku, jadi kalian tidak boleh membawa mayatnya. Saya masih mau melampiaskan kemarahanku pada orang ini. Jika kalian bersikeras ingin membawa mayat Dev, maka biarkan adik kecil ini menemaniku. Wilson menatap Nana dengan tatapan penuh nafsu. Perkataan Wilson membuat Anto yang sudah melompat ke dalam lubang seketika terkejut. Sementara Erik mengernyitkan keningnya dan kemarahan di tubuhnya seketika meningkat, Nana juga menatap Wilson dengan rasa jijik yang mendalam. Dasar brengsek tidak tahu malu. Nana mengumpat dengan marah dan mengayunkan tamparannya dengan keras. Sebuah kekuatan yang besar mengarah ke arah Wilson. Saat Nana menyerang, Wilson seketika menyesal karena dia menyadari mereka yang tampak sebaya di depannya ini memiliki kekuatan yang melebihi Anto saat menyerang. Aura yang menakutkan itu langsung membuat Wilson tidak bisa bernafas, tubuhnya tidak bisa bergerak seolah akan tercabik-cabik. Rasa sakit yang luar biasa membuat raut wajah Wilson terlihat mengerikan dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Anto yang melihat ini segera melayangkan tamparannya dan menghadang aura Nana, dan membuat Wilson bisa bernafas sedikit lebih lega. Tuan Erik, Nona Nana, keponakanku ini memang suka berbicara tanpa tahu mengontrol mulutnya, memang pantas mati, tapi mohon keduanya mempertimbangkan diriku dan mengampuninya satu kali ini. Kami tidak menginginkan barang-barang Dev lagi, kalian bisa membawa mayatnya pergi. Anto meminta maaf pada Erik dan Nana dengan putus asa. Saat ini Wilson seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dia menunduk dan tidak berani mengatakan apapun lagi, rasa sakit di ambang kematian tadi membuat dia masih ketakutan saat memikirkannya. Menghina adik seperguruanku, apakah bisa selesai dengan satu kata maaf? Lalu akan jadi apa sekte energi murni kami? Erik mendengus dan berkata dengan penuh niat membunuh. Anto yang melihat hal ini langsung berbalik dan menamparkan Wilson, lalu mulai memukuli dan menendangnya. Wilson yang dipukuli hanya bisa berteriak kesakitan, Gura yang melihatnya merasa sakit hati tapi tidak berani menghentikan. Dia tahu Anto melakukan ini demi menyelamatkan nyawa putranya, siapa suruh putra bodohnya ini tidak punya mata. Bahkan Anto saja bersikap sopan pada mereka, dia malah berani memprovokasi mereka. Tidak lama kemudian, Wilson yang dipukuli oleh Anto hanya menyisakan nafas-nafas terakhir. Tuan Erik, saya berharap kamu dapat membiarkan dia tetap hidup, saya sudah memberi pelajaran padanya. Anto berkata dengan memelas. Kakak seperguruan, sudahlah, sebaiknya kita segera kembali agar guru tidak menunggu dengan cemas. Nana berkata pada Erik. Erik mengangguk dan melompat masuk ke dalam lubang dalam itu dan berniat mengangkat mayat Dev keluar. Namun saat Erik baru saja melompat, dan berniat terjun ke dalam lubang dalam itu, Kevin menghentikannya. Kevin, apa yang kamu lakukan? Erik mengernyitkan keningnya. Erik, mayat anak itu akan kubawa pulang ke sekte badai angin untuk diperiksa. Kevin berkata sambil tersenyum. Bab 2138 Ayo bertarung. Anto melihat Kevin dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya lalu berkata, ternyata Tuan Kevin dari sekte badai angin, apakah ayahmu baik-baik saja? Anto tidak mengerti mengapa satu sekte tersembunyi datang lagi demi mayat Dev. Di dalam klan dan sekte tersembunyi, kekuatan sekte badai angin sedikit lebih kuat dibandingkan dengan sekte energi murni.
Tapi siapa sangka Kevin bahkan tidak melirik Anto sama sekali dan membuat Anto merasa sangat canggung. Gura yang melihat hal ini lebih tidak berani bersuara lagi. Klan 100 pemurnian tidak terlalu terlibat dengan dunia fana, jadi dia tidak tahu tentang klan dan sekte tersembunyi. Namun melihat sikap Anto, dia tahu dengan jelas kalau mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disinggung. Kevin, siapa cepat dia dapat itu berlaku dalam segala hal, kami yang tiba terlebih dulu jadi mayat ini seharusnya dibawa oleh kami. Nana berkata pada Kevin. Haha, dia bahkan tidak dibunuh oleh kalian, apa gunanya kalian tiba terlebih dulu? Hari ini, saya harus membawa mayat ini dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Kevin tertawa dan tidak mau mengalah sama sekali. Saat ini Dave yang terbaring di dalam lubang mendengarkan kerumunan orang yang memperebutkan mayatnya merasakan perasaan campur aduk, tapi dia berharap orang-orang ini bisa berebut lebih lama. Akan lebih baik lagi kalau sampai bertarung dengan seperti itu dia akan punya lebih banyak waktu. Kevin, memang bukan kami yang membunuhnya, tapi juga bukan kamu yang membunuhnya, atas dasar apa kamu yang harus membawanya? Orang ini dibunuh oleh Guru Anto, maka biarkan Guru Anto yang memutuskan siapa yang boleh membawa mayat ini pergi. Eric langsung melemparkan masalah ini pada Anto. Baik, Kevin menoleh ke arah Anto. Hal ini membuat Anto ketakutan setengah mati, dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak, dia mana berani berbicara. Ini, siapapun dari kalian yang membawa mayat ini saya tidak keberatan. Anto mengibaskan tangannya. Meskipun dia yang membunuhnya tapi sekarang dia tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Dia tidak ingin menyinggung pihak manapun, karena dia tidak bisa menyinggung pihak manapun. Dia mencapai kekuatan Mahadewa dengan susah payah, Anto masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Eric, sekarang kita sama-sama ingin mendapatkan mayat ini, kalau begitu ayo berkelahi, siapa yang kalah harus enyah, bukankah ini adil? Kevin berkata dan tersenyum dingin. Kakak seperguruan, jangan bertarung dengannya, kamu sama sekali bukan lawannya. Nana menarik Eric dengan ringan dan berkata. Eric memasang ekspresi dingin dan sombong, dia tidak akan menunduk dengan mudah. Kenapa? Takut ya? Kalau takut, maka cepat enyah dari sini, agar saya tidak perlu menyerang. Kevin menatap Eric dengan penuh penghinaan dan tatapannya tampak memprovokasi. Siapa yang takut padamu? Ayo bertarung, jika saya kalah saya akan segera pergi, mayat itu untukmu. Eric sudah terbakar kemarahan dan tidak mendengarkan bujukan Nana sama sekali. Baik, kalau begitu kita bertarung, belakangan ini belum ada yang bertarung denganku, tanganku sedikit gatal. Kevin berkata dan tiba-tiba tubuhnya meledakkan aura yang kuat. Orang lainnya yang melihat ini segera bersembunyi di kejauhan. Adik seperguruan, kamu menyingkir dulu. Eric meminta Nana untuk menyingkir dan mulai meledakkan aura di dalam tubuhnya juga. Segera, aura dari kedua orang itu seolah berpusat pada diri mereka masing-masing dan menyebar ke seluruh penjuru bagaikan ombak. Angin berhembus kencang dan bebatuan beterbangan. Kuil meditasi hening langsung lenyap dalam sekejap, bahkan kayu pun tidak bersisa, hanya 12 patung Buddha yang masih tidak bergerak. Meskipun sudah bersembunyi di kejauhan, Gura dan Anto serta yang lainnya masih dapat merasakan tekanan yang menakutkan. Para pengikut yang berlutut di tanah dan belum bangkit juga saat ini mulai meledak dan mayat mereka tidak bersisa sama sekali. Dave awalnya sudah menyuruh mereka pergi, tapi mereka tidak peduli. Saat ini, mereka bahkan tidak menyisakan remah-remah. Dave yang ada di dalam lubang juga merasakan tekanan yang menakutkan. Cahaya keemasan bersinar di depan tubuh Dave. Dave tidak bergerak dan segera mengambil waktu untuk memurnikan kekuatan iman di dalam tubuhnya. Bab 2139 masih hidup. Segera, aura Kevin dan Eric mulai bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi remang, matahari dan bulan tidak bercahaya seolah-olah ini adalah hari kiamat. Tubuh Kevin dan Eric bertabrakan dengan keras, dan diikuti oleh sambaran petir yang terus melesat. Pertarungan kedua orang itu tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain.
Langit dan bumi berguncang, kekacauan pun terjadi. Gura melihat pemandangan di depannya dengan kaget, mulutnya menganga lebar. Ini adalah pertarungan antara Mahadewa. Anto yang menyaksikannya juga tampak terkejut, meskipun dia sudah menerobos Mahadewa, tapi dengan kekuatannya ini jika terlibat dalam pertarungan ini sepertinya juga akan berubah menjadi ampas. Nana menunjukkan ekspresi cemas, sepasang tinjunya mengepal dengan erat dan menyaksikan pertarungan keduanya dengan erat. Dia tahu kekuatan Erik tidak bisa melawan Kevin, semakin kuat kekuatannya maka jarak antara setiap ranah kecil sekalipun adalah celah yang tidak bisa dilewati. Ranah di atas Mahadewa akan menjadi semakin sulit. Bam! Suara yang memekakkan telinga terdengar dan terlihat sesosok tubuh yang terbang mundur dengan cepat. Sosok itu lalu menabrak sebuah batu besar berukuran belasan meter yang berada tidak jauh dari sana, lalu menghancurkan batu itu menjadi abu. Kekuatan seperti ini dapat dibayangkan. Kakak seperguruan. Nana yang melihat hal ini segera menghampiri dan memapah Erik. Raut wajah Erik memucat dan jelas sudah terluka, tapi tatapannya masih mengandung kesombongan dan tidak puas dalam hatinya. Mengapa tidak puas? Kevin berkata dengan senyuman dingin. Kevin, cepat atau lambat saya akan melampauimu. Erik berkata sambil menggertakkan giginya. Jangan membual, sekarang kamu sudah bisa pergi, mayat ini sudah menjadi milikku. Setelah selesai bicara, Kevin melambaikan tangannya dan dua orang anggota Sekte Badai Angin melompat masuk ke dalam lubang dan berniat mengangkat mayat Dev. Kakak seperguruan, ayo kita pergi. Kita bisa menjelaskannya pada guru nanti. Nana memanggil Erik dan mengajaknya pulang. Namun pada saat ini, tiba-tiba seluruh puncak gunung berguncang, diikuti oleh cahaya keemasan yang memancar dari lubang itu dan aura yang menakutkan juga menyebar dari dalam. Dua anggota Sekte Badai Angin yang awalnya melompat ke dalam lubang itu akhirnya terlempar keluar dari lubang oleh kekuatan yang menakutkan ini. Apa yang terjadi? Kevin mengernyitkan keningnya. Tuan, orang itu belum mati. Salah seorang anggota Sekte Badai Angin berkata. Saat Erik dan Nana mendengar bahwa Dev belum mati, mereka juga menghentikan langkah mereka dan menatap ke arah lubang itu dengan tidak percaya. Cahaya keemasan itu semakin lama semakin kuat dan aura di dalam lubang itu terus meningkat. Tubuh Dev perlahan-lahan melayang naik dari dalam lubang. Saat ini Dev terbungkus oleh cahaya keemasan dengan pedang naga di tangannya, berdiri dengan agung seperti dewa perang berbaju besi emas. Bagaimana mungkin? Anto menatap Dev dengan terkejut dan tampak tidak percaya. Kekuatan 12 Buddha ternyata tidak bisa membunuh Dev yang hanya Maha Guru tingkat 5. Ini sungguh mustahil. Terlebih lagi aura di tubuh Dev saat ini tampak jauh lebih kuat saat ini. Maha Guru tingkat 8, masih kurang sedikit lagi. Dev merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan tatapannya tampak kecewa. Dia mengira dengan mengandalkan kekuatan iman ditambah dengan kekuatan mohak, dia setidaknya bisa menerobos ranah Mahadewa. Tapi sepertinya semakin tinggi kekuatannya maka sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan kultivasinya akan menjadi semakin besar. Namun dengan kekuatan Maha Guru tingkat 8 miliknya, Dev juga tidak akan takut dalam menghadapi Mahadewa tingkat 5. Ini adalah keistimewaan dari seni konsentrasi hatinya, meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya juga berkali-kali lipat dari orang lainnya. Tapi di tingkat kultivasi yang sama, Dev tidak akan terkalahkan. Dev menatap Kevin, Erik dan yang lainnya lalu menjatuhkan tatapannya pada Anto. Hanya tatapan ini saja membuat tubuh Anto tanpa sadar gemetar. Bab 2140 Anjing menggigit anjing. Botak tua, kamu tidak menyangka saya masih hidup kan? Dev berkata dan mencibir. Lalu kenapa jika kamu masih hidup, saya bisa menghancurkanmu sekali dan tentu bisa menghancurkanmu kedua kalinya. Setelah selesai bicara, aura di tubuh Anto meledak dan mulai melafalkan mantra. Cahaya bersinar di atas kalung mutiara Buddha. Patung Buddha yang awalnya tidak bergerak kini kembali bergerak.
12 Buddha mengarah ke arah Dev dengan perlahan. Melihat 12 Buddha di depannya, Dev tertawa dingin dan mengangkat pedang naga di tangannya dengan perlahan. Seekor naga emas melayang di atas pedang naga dan Dev melambaikan pedang naga di tangannya dengan ringan. Diikuti dengan auman naga. Energi pedang menakutkan yang tidak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Energi pedang itu langsung menembus tubuh patung 12 Buddha. Bam! Diikuti dengan suara-suara ledakan yang keras, patung 12 Buddha seketika berubah menjadi abu. Di atas puncak gunung, sudah tidak tersisa lagi sedikit pun jejak kuil meditasi hening, bahkan 12 Buddha juga berubah menjadi abu pada akhirnya. Anto yang melihat ini seketika tercengang dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Perlu diketahui bahwa 12 Buddha merupakan jurus andalan kuil meditasi hening, tapi malah tidak bisa bertahan di bawah satu tebasan pedang Dev. Bahkan Erik dan Kevin yang ada di samping juga sedikit mengernyitkan keningnya. Dengan kemampuan mereka, untuk menghancurkan 12 Buddha tidak sulit, tapi Dev sepertinya hanya memiliki kekuatan Maha Guru. Dengan kekuatan seperti ini tampak mustahil untuk menghancurkan 12 Buddha milik kuil meditasi hening. Selain patung 12 Buddha itu, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Dev menatap Anto dan bertanya dengan dingin. Saya. Anto membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Sekarang bahkan jurus andalannya sudah hancur di tangan Dev dengan mudah, dia mana punya jurus andalan lainnya lagi. Terlebih lagi sekarang semua pengikutnya sudah mati, dia bahkan tidak punya tempat untuk menyerap kekuatan iman. Saya rasa kita pasti punya salah paham, orang yang kamu cari adalah dia, tidak ada hubungannya denganku. Anto langsung melemparkan gura ke hadapan Dev lalu melanjutkan, lalu Wilson juga sudah saya pukuli hingga hampir mati, kamu bisa membalas dendam pada mereka. Kakak seperguruan, kamu. Gura menatap Anto dengan tidak percaya. Diam, siapa kakak seperguruanmu? Masalahmu kamu selesaikan saja sendiri, semua ini gara-gara kamu, sekarang kuil meditasi heningku bahkan sudah hancur. Anto melihat dia tidak akan bisa mengalahkan Dev jadi berniat untuk berhenti memedulikan Gura. Kakak seperguruan, kenapa kamu seperti ini? Orang yang pergi ke klan Raja Naga untuk membunuh dan melukai mereka adalah kamu. Gura melihat Anto yang tidak memedulikannya langsung berkata dengan cemas. Tutup mulutmu, kalau bukan karena kamu, untuk apa saya pergi ke kota Gama dan mencari masalah dengan klan Raja Naga? Anto memelototi Gura dengan kejam. Melihat kakak dan adik seperguruan ini mulai saling menggigit, Dev menyipitkan matanya, kalian berdua tidak perlu saling menggigit lagi, hari ini kalian semua akan mati. Dev berkata lalu aura pedang langsung melesat dari pedang naga di tangannya. Anto yang melihat hal ini langsung melompat sementara Gura tidak sempat menghindar dan langsung ditembus oleh aura pedang itu, tubuhnya seketika terbelah dua. Melihat mayat Gura, Anto langsung berkeringat dingin lalu melompat ke arah kaki gunung dan berniat melarikan diri. Tapi Dev mana mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, sosok Dev langsung menerjang. Dan langsung menghadang di depan Anto, lalu menatap Anto dengan niat membunuh. Anto yang melihat dirinya tidak bisa kabur bergegas menoleh dan berkata pada Erik serta Kevin, Tuan Erik, Tuan Kevin, tolong bantu selamatkan saya, siapa yang bisa menyelamatkanku saya bersedia menjadi budaknya seumur hidup. Bab 2141 tidak ada komentar. Erik tidak mengatakan apapun, sebaliknya Kevin tertawa keras, Anto, kamu tidak lebih dari seorang Mahadewa yang baru menerobos ranah, walau kamu mau menjadi budak untuk sekte badai angin kami juga tidak peduli padamu dan menyia-nyiakan sumber daya kami. Anto yang mendengarnya merasa sangat kesal, tapi dia tidak punya cara lain, seorang Dev saja sudah tidak bisa dihadapi olehnya, dia tidak berani menyinggung Kevin. Nak, karena kamu terus mendesak, maka jangan salahkan saya memilih mati bersamamu. Sambil berkata, Anto dengan keras menghancurkan kalung mutiara Buddha di tangannya hingga berkeping-keping, dan cahaya-cahaya Buddha perlahan-lahan muncul dari kalung mutiara Buddha itu. Melihat cahaya-cahaya Buddha itu,
Anto mulai melafalkan mantra Buddha dan darah mulai merembes keluar secara perlahan dari keningnya. Kamu ingin membakar esensi darah. Dev yang melihat hal ini tahu kalau Anto ingin membakar esensi darah dan bertarung mati-matian dengannya. Namun Dev tidak akan memberikan kesempatan ini padanya. Jika Anto membakar esensi darah maka Dev tidak akan bisa menyerap kekuatannya. Dev dengan ganas mencengkeram ke arah Anto dan sebuah cahaya Buddha melesat keluar lalu menghantam tangan Dev dengan keras untuk menghentikan Dev. Namun Dev sama sekali tidak berhenti. Dia langsung meraih kepala Anto dan seni konsentrasi hati diaktifkan. Kekuatan hisap yang besar mulai menyerap kekuatan Anto. Perlahan-lahan, semua cahaya Buddha yang melesat keluar mulai melesat ke arah Dev. Namun Dev tidak peduli dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Cahaya Buddha yang menghantam tubuh Dev hanya membuatnya geli. Sepasang mata Anto membelalak dan menatap Dev dengan ngeri. Pada akhirnya dalam ketakutan, seluruh kekuatannya habis diserap oleh Dev dan berubah menjadi mayat kering. Semua orang yang melihat pemandangan ini mengernyitkan keningnya dengan erat. Terutama Erik, tatapan matanya berkilat dengan niat membunuh. Ternyata anak ini adalah kultivator iblis, pantas saja dengan tingkatan Maha Guru dia dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Erik berkata dan menggertakkan giginya. Sepertinya Erik sangat membenci kultivator iblis. Raut wajah Nana juga berubah menjadi dingin saat ini, tatapannya menatap Dev dengan erat. Tidak tahu dendam apa yang ada di antara sekte energi murni dengan kultivator iblis, yang membuat mereka berdua begitu membencinya. Di sisi lain, Kevin mengernyitkan keningnya dan tatapan matanya menunjukkan kerumitan. Dev menyerap kekuatan Anto, situasi ini sudah berada di luar dugaannya. Saat ini Dev merasakan tatapan dari beberapa orang itu namun dia tidak menoleh ke arah mereka, sebaliknya, dia berbalik pergi. Karena Dev dapat merasakan meskipun orang-orang ini masih muda, tapi kekuatan mereka sangat kuat dan masing-masing dari mereka sudah mencapai ranah Mahadewa. Dapat mencapai ranah Mahadewa di usia semuda itu dan tidak memiliki reputasi di dunia bela diri, Dev juga sama sekali tidak mengenal mereka, menunjukkan bahwa orang-orang ini pasti berasal dari klan tersembunyi. Saat ini, Dev tidak terlalu tahu tentang klan tersembunyi, jadi dia tidak ingin memprovokasi mereka. Berhenti. Namun saat Dev hendak beranjak pergi, Kevin angkat bicara. Beberapa anak buah yang dibawa oleh Kevin langsung mengepung Dev. Apa yang kamu inginkan? Dev menatap Kevin dan bertanya padanya. Tidak apa-apa, hanya ingin berteman denganmu. Kamu baru saja menyerap kekuatan dari si tua bangka Anto itu. Teknik kultivasi jahat apa yang kamu gunakan? Kevin bertanya pada Dev dengan tersenyum. Tidak ada komentar. Dev berkata sambil menatap Kevin dengan waspada. Hahaha, tidak perlu panik. Walau kamu menggunakan teknik kultivasi jahat lalu kenapa? Kultivasi itu memang untuk meningkatkan kekuatan. Metode apapun bukan masalah, selama bisa meningkatkan kekuatan. Siapa yang peduli metode apa yang kamu gunakan? Kevin tertawa keras lalu melangkah maju dan menepuk pundak Dev, seolah hendak mencoba menarik Dev ke pihaknya. Namun Dev menghindar dengan perlahan dan menghindari Kevin. Kevin tercengang namun tidak marah, lalu melanjutkan perkataannya, saya sangat kagum padamu. Kamu bisa ikut denganku kembali ke Sekte Badai Angin. Orang berbakat sepertimu tidak akan bisa berkembang sama sekali jika melangkah sendirian. Sekte Badai Angin. Dev mengernyitkan keningnya. Dia belum pernah mendengar ada Sekte Badai Angin di dunia bela diri. Bab 2142 Kabur. Melihat ekspresi Dev, Kevin tertawa, kamu pasti belum pernah mendengar tentang Sekte Badai Angin kami. Namun saya percaya kamu pasti tahu tentang klan tersembunyi. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia bela diri dan saya yakin ada banyak orang yang mengagumimu. Namun dengan kekuatan Maha Gurumu, di Sekte Badai Angin juga hanya merupakan murid yang paling buruk. Lihatlah kekuatan mereka ini, mana yang lebih buruk daripada kekuatanmu. Kevin menunjuk para murid Sekte Badai Angin yang ada di belakangnya dan berkata pada Dev. Para murid dari Sekte Badai Angin memiliki kekuatan yang tidak rendah,
yang paling buruk memiliki kekuatan Maha Guru Puncak, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Dev. Hanya saja kamu tidak perlu berkecil hati, dengan mengandalkan kekuatan Maha Guru kamu dapat membunuh Anto yang baru menerobos ranah Mahadewa. Ini membuktikan kalau kamu memiliki kemampuan dan Sekte Badai Angin sangat menyambut orang bertalenta seperti dirimu. Kevin terus melemparkan tawaran pada Dev. Maaf, saya masih ada urusan lain, dan saya tidak ingin bergabung dengan Sekte Badai Angin atau apapun itu. Dev menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan ingin pergi. Namun beberapa murid Sekte Badai Angin itu menghalangi jalan dan tidak berniat membiarkan Dev pergi. Ini bukan masalah mau atau tidak, karena tidak ada orang yang bisa menolak Sekte Badai Angin dan saya tidak sedang berdiskusi denganmu, ini adalah perintah. Kevin berkata dengan sangat dominan. Dev mengernyitkan keningnya, bagaimana kalau saya bersikeras tidak mau ikut denganmu? Kalau begitu saya hanya bisa mematahkan kakimu dan mengangkutmu pergi. Kevin berkata tanpa ragu-ragu. Hanya mengandalkan kemampuanmu itu. Dev menyipitkan matanya dan niat bertarung mulai terpancar dari tubuhnya. Hahaha, hahaha. Kamu benar-benar katak di dalam sumur, apakah kamu merasa karena kamu sudah membunuh seorang Anto jadi kamu tidak terkalahkan lagi di dunia ini? Anto tidak lebih dari seorang Mahadewa yang baru menerobos, dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan Mahadewa yang sesungguhnya. Hari ini saya akan menunjukkan padamu kekuatan Mahadewa yang sesungguhnya. Setelah selesai bicara, Kevin mengangkat tangannya dengan perlahan dan hanya dengan mengangkat tangannya perlahan, sebuah aura yang kuat tiba-tiba meledak keluar. Aura yang menakutkan itu bagaikan ombak yang menerjang dan menghantam ke arah Dev. Dev merasa kalau udara di sekelilingnya seketika membeku, seolah ada beberapa gunung besar yang menghantam ke tubuh Dev. Bruak. Dev menggertakkan giginya lalu berlutut di tanah dengan satu kakinya, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak, kulitnya mulai menjadi merah darah dan tekanan yang amat besar itu membuat darah mulai menembus kulitnya. Nafas Dev menjadi semakin cepat, keringat dingin di keningnya terus mengucur. Melihat penampilan Dev, Kevin menyeringai dan tatapan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Maha Guru adalah Maha Guru, walau memiliki bakat yang luar biasa, juga tidak bisa melawan Mahadewa secara langsung. Ingat, saya tidak peduli seberapa tinggi tingkatanmu di dunia bela diri, seberapa terkenalnya reputasimu, di mata kami para klan tersembunyi, kamu tidak lebih dari sampah. Kevin berkata dengan tatapan menghina. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menundukkan kepalanya dan keringat dingin terus mengucur dengan deras. Bagaimana? Apakah ingin ikut denganku dengan patuh, atau ingin saya yang mematahkan kakimu? Dua pilihan, kamu bisa memilihnya. Kevin berkata pada Dev. Bagaimana jika saya tidak memilih apapun? Dev mengangkat kepalanya dan diikuti dengan aura kuat yang melesat keluar dari tubuh Dev. Kevin tercengang, dia tidak menyangka Dev masih bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat di bawah tekanannya. Namun tepat di saat konsentrasinya terbagi, Dev sudah melayangkan tinju cahaya suci yang menghantam seorang murid Sekte Badai Angin dengan keras, sosoknya seketika melesat bagaikan kilat ke arah kaki gunung. Tadi Dev memang sengaja berpura-pura lemah, agar Kevin lengah dan dia bisa mencari kesempatan untuk kabur. Meskipun Dev tidak takut untuk bertarung dengan Kevin, tapi Kevin masih membawa beberapa orang murid Sekte Badai Angin. Jika orang-orang ini menyerang bersamaan, Dev sepertinya tidak akan bisa melawan. Terlebih lagi, masih ada Erik dan Nana yang sedang menatap dirinya dengan niat membunuh. Dev tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua, jadi Dev hanya bisa mencari kesempatan untuk kabur. Bab 2143 menggertak dengan jumlah. Sialan, kejar. Kevin berteriak marah lalu memimpin pasukannya untuk mengejar Dev. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan? Nana bertanya pada Erik. Kita juga kejar, tidak boleh membiarkan orang-orang dari Sekte Badai Angin membawa anak itu pergi. Anak itu adalah kultivator iblis, jika Sekte Badai Angin membawanya pergi maka Sekte Badai Angin pasti akan memanfaatkannya.
Kita tidak boleh membiarkan kultivator iblis kembali pulih. Eric berkata lalu langsung mengejar dengan pedang terbangnya dan menyusul Dave. Dave mengumpulkan energinya di dantian, kekuatan spiritual memadat di kakinya dan sosoknya melintas bagaikan kilat, berlari ke arah depan dengan cepat. Kecepatan Dave sangat cepat, tapi kecepatan Kevin juga tidak kalah, dia segera menyusul di belakang Dave. Nak, menjadi orang yang diincar oleh sekte badai angin itu adalah takdirmu, untuk apa kamu lari? Asalkan kamu mau patuh mendengarkan kami, sekte badai angin tidak akan mempersulitmu. Kevin membujuk Dave dari belakang. Alasan mengapa dia ingin membawa Dave pergi adalah untuk mempelajari Dave. Dia ingin tahu teknik seperti apa yang digunakan oleh Dave hingga dapat memanggil kekuatan iman yang begitu besar. Lalu, teknik kultivasi jahat yang Dave praktikkan, itu dapat menyerap kekuatan dari orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kevin juga menginginkan keahlian semacam ini. Saya sudah bilang, saya sama sekali tidak tertarik. Dave terus berlari ke depan, sama sekali tidak percaya dengan perkataan Kevin. Sebagai seorang Mahadewa, jika seorang Mahaguru sepertimu bisa lolos dari tanganku, bukankah saya akan menjadi bahan lelucon? Kevin berkata lalu melompat dengan keras dan mendarat tepat di depan Dave, menghalangi jalan Dave. Dave yang melihat ini hanya bisa menghentikan langkahnya dan menatap Kevin dengan waspada. Saat ini, para murid sekte badai angin juga sudah berhasil menyusul dan langsung mengepung Dave. Dave menyapu sekelilingnya sekilas dan tahu kalau hari ini dirinya sepertinya akan sulit melarikan diri dan berkata dengan dingin, sebagai klan tersembunyi, lantas sekte badai angin akan menggertak dengan jumlah. Jika kamu punya kemampuan, mari bertarung berdua saja denganku. Dave tahu dirinya tidak akan bisa kabur dan hanya bisa bertarung, jadi dia ingin memprovokasi Kevin agar dia melawan dirinya seorang diri. Jika semua anggota sekte badai angin menyerang bersama, Dave sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Untuk menghadapimu, apakah perlu menggertak dengan jumlah? Saya sendiri saja sudah cukup. Kevin mendengus, lalu berkata kepada orang lainnya, kalian semua mundur, saya yang akan menundukkan anak ini. Para murid sekte badai angin mengangguk lalu mundur ke satu sisi. Dave yang melihat itu hanya bisa menghunuskan pedang naga dan tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan. Aura di tubuhnya seketika meningkat dengan ekstrim. Pedang naga tidak berhenti berdengung, sebuah bayangan muncul dan roh pedang dipanggil oleh Dave. Menghadapi Kevin, Dave tahu kalau dirinya harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa menghentikan musuhnya dengan satu jurus. Kevin menatap pedang naga di tangan Dave dan tatapan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kekuatanmu tidak tinggi, tapi kamu memiliki cukup banyak harta karun, namun semua harta karun itu akan segera menjadi milikku. Setelah berkata, sosok Kevin melesat ke arah Dave dengan cepat, kecepatannya sudah mencapai batas maksimal. Dave hanya merasakan sebuah siluet yang melesat dan Kevin sudah tiba di depan matanya, kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan. Dave secara alami mengayunkan pedangnya, suara auman naga terdengar dan energi pedang yang menakutkan langsung melesat keluar. Menghadapi energi pedang Dave, tanpa diduga Kevin tidak menghindar sama sekali, malah melayangkan tendangannya dengan cepat. Tendangan ini menghasilkan energi yang memadat menjadi seperti bola meriam dan bertabrakan dengan ganas dengan energi pedang itu. Bam! Ledakan dahsyat terdengar, guncangan susulan langsung menyebar dan menghancurkan sekelilingnya menjadi puing-puing. Sementara Dave mundur beberapa langkah, tangannya yang memegang pedang naga sedikit gemetar. Di sisi lain, Kevin mendarat tepat di hadapan Dave, lalu menyeringai dan menunjukkan senyuman dingin. Dave mengernyitkan keningnya, dia memegang pedang naga dan bahkan sudah memanggil roh pedang, tapi dia malah jatuh ke posisi tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan kekuatan Kevin memang sangat luar biasa. Bab 2144 bukan benda biasa. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu kekuatan Mahadewa yang sesungguhnya. Setelah berkata, tubuh Kevin kembali melompat, sepasang kakinya berubah menjadi bayangan-bayangan,
Energi yang tidak terhitung jumlahnya melesat bagaikan bola meriam ke arah Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev melihat ke arah energi yang bergelora. Pedang naga di tangannya seketika menebaskan bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya keemasan yang bergelora. 1, 2, 3 bayangan. Hingga 6 bayangan sosok Dev muncul dan masing-masing memancarkan aura yang begitu menakutkan. Keenam sosok itu mengayunkan pedang di saat bersamaan dan memblokir energi yang bergelora itu. Bam bam bam. Ruang hampa bergetar. Ledakan terus berlanjut membuat langit dan bumi seolah akan ikut bergetar. Di tengah lereng gunung, bebatuan berterbangan dan hancur akibat kekuatan yang menakutkan ini, dan membuat sebuah lubang yang dalam di tengah lereng gunung. Hampir dalam sekejap mata, Kevin melayangkan tendangan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan Dev juga mengandalkan teknik pedang 9 bayangan untuk memunculkan aura pedang yang tidak terhitung jumlahnya. Aura pedang dan energi itu bertabrakan di udara dan menyebabkan suara gemuruh yang dahsyat. Erik yang berada tidak jauh dari sana menunjukkan sedikit perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Tidak disangka dengan kekuatan Maha Guru, anak itu juga dapat bertarung dengan sengit melawan Kevin. Erik tidak menyangka seorang Maha Guru seperti Dev memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Kevin. Menurutnya, jika Kevin benar-benar menyerang maka Dev sepertinya tidak akan bisa bertahan melawan satu serangannya. Namun sekarang, kedua orang itu bertarung dan kekuatan Dev tampaknya tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Erik dan Kevin bertarung tapi tidak sesengit ini, hanya dalam beberapa jurus saja, Erik sudah kalah. Teknik pedang anak ini sangat aneh. Bayangan-bayangan itu tidak terlihat seperti ilusi, setiap bayangannya secara mengejutkan memiliki auranya. Nana melihat teknik pedang 9 bayangan yang digunakan oleh Dev dan berkata dengan aneh. Anak ini sedikit aneh, entah bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini di usianya yang masih sangat muda. Lalu pedang yang ada di tangannya, jelas itu bukan benda biasa, roh pedang bahkan sudah dibangunkan. Saya benar-benar tidak tahu sejak kapan ada orang seperti ini muncul di dunia seni bela diri. Erik merasa sangat aneh. Kakak seperguruan, apakah mungkin orang ini berasal dari alam rahasia? Tanya Nana. Tidak mungkin, meskipun ada banyak ahli di alam rahasia, tapi mereka yang berasal dari alam rahasia sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya di dunia fana. Dunia fana menekan kekuatan mereka. Kalau tidak, menurutmu bagaimana kita para klan bela diri yang tersembunyi bisa memiliki lingkungan latihan yang begitu damai dan nyaman? Pasti banyak sumber daya yang sudah direbut oleh keluarga-keluarga di alam rahasia sejak lama, kita juga tidak akan bisa berkultivasi secepat ini. Erik berkata dan menggelengkan kepalanya. Guru pernah berkata kalau kita ini sejajar dengan klan-klan yang ada di alam rahasia, pada akhirnya jalan yang berbeda akan membawa kita ke jalan kultivasi yang berbeda. Nana menatap Erik dengan bingung. Aduh, mana mungkin semudah itu? Jika semudah itu maka guru tidak perlu begitu tertekan setiap harinya. Erik menghela nafas. Saat keduanya sedang berbincang, suara ledakan yang awalnya memekakkan telinga berhenti dan asap perlahan-lahan menghilang. Kevin menatap Dev dengan dingin. Di sisi lain, Dev terlihat sedikit menyedihkan, meskipun sudah menggunakan teknik pedang 9 bayangan dia tetap terkena beberapa tendangan. Seorang maha guru mampu menangkis seranganku, ini benar-benar sangat luar biasa. Teknik pedang apa yang baru kamu gunakan tadi, sampai bisa memunculkan 5 ilusi dirimu yang identik? Oh iya, bukan ilusi, karena semua bayangan itu memiliki kekuatan untuk menyerang, jadi sepertinya di tubuhmu ini memang terdapat banyak rahasia. Dengan begitu, sepertinya semakin banyak alasan bagiku untuk membawamu kembali ke Sekte Badai Angin. Tatapan mata Kevin dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat menatap Dev, sekarang dia sangat ingin memahami Dev secara menyeluruh. Tatapan mata Dev menatap Kevin dengan tajam, dia tahu jika dia ingin menang maka dia harus menggunakan beberapa trik. Bab 2145 Teknik Genetika.
Terlihat Dev yang mengayunkan tangannya dan pedang naga menghilang, diikuti dengan beberapa sosoknya yang juga menghilang. Melihat Dev benar-benar menyimpan pedangnya, Kevin tersenyum ringan. Kenapa? Sudah berpikir jernih, akan ikut pergi denganku. Ikut denganmu adalah hal yang mustahil, kecuali kamu menggendongku pergi. Setelah berkata, cahaya bersinar di atas tangan kanan Dev. Hahaha, kamu bahkan bukan lawanku saat menggunakan senjata, lantas kamu ingin mengandalkan tangan kosong untuk mengalahkanku. Kevin tertawa terbahak-bahak dan tidak menganggap serius sama sekali. Tinju cahaya suci. Dev berteriak marah dan cahaya di tangannya menjadi menyilaukan bagaikan cahaya matahari. Tinju itu langsung menghantam ke arah Kevin, kekuatannya yang sangat besar menyebabkan ruang hampa terdistorsi. Kevin mengangkat tangannya perlahan, kekuatan di tubuhnya melonjak dan berkumpul di tangannya, lalu langsung mencengkeram tinju Dev. Bam! Sebuah suara teredam terdengar dan tinju Dev langsung digenggam oleh Kevin. Hanya dengan kemampuan seperti ini, jangan mencoba melawan lagi. Kevin menyeringai dan menatap Dev dengan jijik. Namun Dev seolah tidak terkejut, dia tidak pernah berpikiran bahwa pukulan ini dapat menjatuhkan Kevin. Di saat perhatian Kevin tertuju pada Dev, tiba-tiba, sebuah cahaya melesat dari samping. Ternyata pedang naga yang tadinya menghilang kini muncul kembali dan langsung menebas ke tangan Kevin. Kevin mengernyitkan keningnya dan tubuhnya tersentak mundur. Namun tebasan itu tetap mengenai lengan Kevin dan membuat lengan Kevin langsung mengucurkan darah. Dev yang melihat itu merasa kecewa. Dia mengira tebasan pedang itu akan mampu memotong lengan Kevin, sekarang tampaknya kekuatan roh pedang masih terlalu lemah. Melihat tangannya yang terluka, kemarahan Kevin melonjak. Nak, saya sudah tidak memiliki kesabaran untuk menemanimu bermain lagi. Setelah selesai bicara, luka Kevin tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya hijau dan luka itu sembuh dengan cepat di bawah semburan cahaya ini. Dev menyaksikannya dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Kevin. Saya sudah lama mendengar kalau sekte badai angin diam-diam menggunakan teknik genetika yang melanggar aturan, sekarang sepertinya memang benar. Eric melihat luka Kevin yang sembuh dengan sendirinya berkata dengan ekspresi muram. Kakak seperguruan, hal ini harus dilaporkan pada guru. Saya pernah mendengar guru mengatakan bahwa ini melanggar aturan dan akan mengakibatkan hukuman surgawi. Mungkin, pada saatnya seluruh dunia bela diri akan menderita bersama. Nana berkata dengan khawatir. Eric mengangguk dan menatap erat pada Kevin. Saat ini kemarahan Kevin sudah membara, sepasang tangannya seperti cakar elang yang berkilat dengan cahaya perak. Aura yang tajam terus meningkat. Saya akan membuat kamu membayar harganya. Kevin baru saja melontarkan perkataannya dan tubuhnya sudah menghilang dari pandangan Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan mengayunkan pedang naga ke belakang dengan santai. Dang! Pedang naga seolah berbenturan dengan sesuatu yang keras dan langsung membuat tangan Dev mati rasa. Tanpa menunggu Dev melihat dengan jelas, dia merasakan angin kencang yang menyerangnya. Segera setelah itu, tubuh Dev terlempar ke belakang, tubuh emas Dev yang tak terhancurkan langsung hancur dan darah mengalir keluar dari dadanya. Dev menunduk dan melihat luka di dadanya sendiri, raut wajahnya menjadi lebih suram lagi. Mengingat tubuh emas Dev yang tak terhancurkan miliknya sangat kuat, meskipun tanpa perlindungan tubuh emas tak terhancurkan, tapi tubuh fisiknya juga bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh siapa saja. Tapi sekarang Kevin tidak hanya menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan, dia bahkan dapat melukai tubuh fisiknya. Tubuh fisik yang sangat kuat, tidak disangka cakaran ini hanya menggores satu lapisan kulit saja. Kevin merasa sedikit heran, namun dia yang baru menginjak tanah seketika melesat lagi ke arah Dev. Melawan seorang mahaguru, Kevin sudah menggunakan beberapa jurus berturut-turut dan ini sudah membuat dia kehilangan kesabaran sejak lama. Bab 2146 Kebingungan. Kecepatan Kevin begitu cepat hingga memicu arus udara yang menyapu bagaikan badai. Energi-energi yang menakutkan mulai menerjang ke arah Dev.
Teknik pedang 9 bayangan. Dev yang melihat hal ini hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan lagi. Kekuatan naga ilahi mengalir deras di dalam tubuh Dev, kristal naga di dadanya juga meledakkan cahaya yang cemerlang. Aura pedang yang tidak terhitung jumlahnya seketika melesat dari pedang naga. Di udara, aura pedang dan energi itu terus bertabrakan. Dari waktu ke waktu ada energi yang berhasil melesat dan menghantam tubuh Dev dengan ganas. Dev menggertakkan giginya dan berusaha bertahan sekuat tenaga. Di saat bersamaan, aura pedang juga berhasil menembus energi dan menghantam tubuh Kevin. Pertempuran yang semula dianggap oleh Kevin sebagai pertarungan yang akan menghancurkan lawannya kini telah berubah menjadi pertarungan yang melibatkan nyawa masing-masing. Segera, asap dan debu menghilang, Dev dan Kevin saling bertatapan. Tubuh Dev sudah dipenuhi dengan luka-luka, darah terus mengalir dari sudut mulutnya sementara pakaian di tubuh Kevin sudah compang-camping dan robek, beberapa luka yang memancarkan cahaya hijau mulai sembuh dengan cepat. Jelas kalau Kevin tidak terluka parah namun bagi Kevin, ini sudah cukup memalukan, menghadapi seorang maha guru ternyata bisa membuat dia terlihat seperti sekarang ini. Nak, saya semakin penasaran denganmu, dapat memaksaku hingga menjadi seperti ini, kamu adalah orang pertama, bahkan hanya seorang maha guru. Kevin berkata sambil berjalan ke arah Dev. Tubuh Kevin memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu menyelimuti Dev dan membuat Dev kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kakak seperguruan, Kevin akan segera membawa orang itu pergi, apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, Nana bertanya pada Erik. Kita turun tangan, sebentar lagi saya akan menahan Kevin, kamu segera bawa anak itu pergi, tidak boleh membiarkan kultivator iblis itu jatuh ke tangan Sekte Badai Angin. Jika Sekte Badai Angin mendapatkan teknik kultivasi jahat, sepertinya kita para klan tersembunyi ini juga tidak akan bisa melewati hari-hari dengan tenang lagi di masa depan. Erik berkata pada Nana. Kakak seperguruan, kamu. Nana masih ingin mengatakan sesuatu namun dia tiba-tiba menyadari bahwa Dev yang tidak bisa bergerak akibat tekanan Kevin saat ini tubuhnya mulai membara dengan api. Di bawah kobaran api merah, Dev perlahan-lahan mengangkat pedang naga. Aura pedang yang melesat ke langit meledak dengan tajam. Kevin tercengang, raut wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, dia sama sekali tidak menyangka Dev yang terluka parah masih dapat menyingkirkan tekanan dari dirinya dan memancarkan aura pedang yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin? Anak ini ternyata masih memiliki kemampuan untuk melawan. Erik membelalak, dia menatap Dev dengan tidak percaya. Perlu diketahui dia bahkan tidak bisa bertahan lama di bawah serangan Kevin, bahkan terluka parah, sepertinya dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan sejak lama. Namun sekarang Dev malah masih memiliki kemampuan untuk melawan. Jelas kalau kekuatan Erik sama sekali tidak setangguh Dev, namun Dev jelas-jelas hanya berada di ranah Maha Guru. Saat ini, Erik kebingungan. Awalnya dia meremehkan Dev, tapi saat ini dia tidak bisa tidak mengakui kalau kekuatan Dev jauh lebih kuat daripada dirinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang Maha Guru ternyata lebih kuat daripada seorang Maha Dewa seperti dirinya. Erik sangat terpukul dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak disangka kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan, kali ini saya akan membuatmu putus asa sepenuhnya. Sepasang tangan Kevin perlahan-lahan melambai di ruang hampa, sebuah cahaya redup mulai muncul dan kemudian menjadi semakin terang lalu mulai berputar. Energi yang menakutkan bersama dengan angin kencang terus meningkat. Saat ini di depan mata Dev seolah-olah muncul sebuah matahari yang berputar, kekuatan yang tidak berujung seolah akan menelan segala sesuatu. Kakak seperguruan, apakah Kevin akan membunuhnya? Mengapa dia menggunakan jurus sekuat itu? Nana yang melihatnya bertanya dengan bingung. Bab 2147 ditangkap. Perlu diketahui kalau Kevin ingin membawa Dev kembali ke Sekte Badai Angin dalam keadaan hidup, karena Dev paling berharga untuk mereka jika masih hidup. Seharusnya tidak, namun serangannya ini memang mengandung kekuatan yang sangat besar, tidak tahu apakah anak itu akan mati atau tidak. Erik berkata dengan perlahan.
Sementara Dev merasakan besarnya kekuatan itu lalu mencengkeram pedang naga dengan kedua tangannya dengan erat. Kekuatan naga ilahi terus mengalir ke dalam tubuhnya. Auman naga terdengar dan seekor naga emas terus berputar-putar di belakang tubuh Dev. Kekuatan spiritual di dalam dantiannya dilepaskan oleh Dev. Setelah serangan ini, baik menang atau kalah, Dev sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bersamaan dengan teriakan Dev, aura pedang naga juga meroket. Aura pedang berwarna emas melesat keluar dari pedang naga, membentuk sebuah pedang emas raksasa. Bam! Pedang raksasa itu menebas dan bola cahaya di tangan Kevin langsung terlempar. Diikuti dengan suara ledakan keras, kedua aura itu bertabrakan dengan keras. Sejumlah energi yang besar menyebar ke segala arah. Para murid sekte badai angin yang ada di sekeliling mulai menunjukkan ekspresi kesakitan dan berusaha mati-matian untuk melawan aura ini. Bahkan Erik dan Nana yang ada di kejauhan juga terpengaruh oleh guncangan susulan itu. Tubuh mereka bergoyang sekejap dan hampir jatuh dari atas pedang terbangnya. Tubuh Dev seperti daun yang gugur, menghantam tanah dengan keras dan darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Sementara Kevin juga tidak terlihat lebih baik. Sosoknya terlihat seperti pengemis, berlutut dengan satu kakinya dan luka-luka di tubuhnya terus memancarkan cahaya hijau. Kali ini, kecepatan pemulihan luka Kevin jelas terlihat melambat. Tuan muda. Beberapa murid sekte badai angin bergegas menghampiri Kevin setelah berhasil menahan efek serangan tadi. Kevin menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berdiri dengan mantap, lalu menatap Dev yang tergeletak di tanah dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Bagaimana bisa ini terjadi? Anak ini pasti memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Saya akan mentransfer semua kemampuannya ke dalam tubuhku. Kalian pergi dan tangkap dia, lalu bawa ke sekte badai angin. Kevin berkata kepada beberapa murid sekte badai angin. Saat ini tubuh Dev sudah sangat lemah, namun dia masih dapat menggunakan pedangnya untuk menopang di tanah dan perlahan-lahan bangkit berdiri, menatap Kevin dengan marah. Kamu sebagai orang dari klan tersembunyi, bahkan tidak bisa menepati janjimu, kamu bilang tidak akan menggertak dengan jumlah. Kalau punya kemampuan, ayo kita lanjutkan berdua. Dev ingin mengangkat pedang naga tapi saat ini dia bahkan sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat pedang naganya. Kamu hanya memiliki sedikit nafas yang tersisa saat ini, bahkan seorang manusia biasa juga dapat membunuhmu dengan mudah. Setelah saya membawamu kembali ke sekte badai angin, saya akan menelitimu dengan baik, mengapa sebagai seorang maha guru kamu dapat membuatku menjadi begitu menyedihkan. Kevin berkata lalu melambaikan tangannya, beberapa murid sekte badai angin langsung melangkah maju dan menangkap Dev. Dev tidak melawan, karena dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hentikan. Pada saat ini, Erik dan Nana terbang dengan pedang terbang mereka lalu melompat ke bawah. Melihat Erik dan Nana, raut wajah Kevin menjadi sangat jelek. Dia sudah melupakan kedua orang ini. Erik, apa yang kamu inginkan? Kevin menarik nafas dalam-dalam dan berpura-pura bertanya dengan tenang. Kevin, kamu tidak bisa membawanya pergi. Kami akan membawa dia kembali ke sekte energi murni. Erik langsung berbicara terus terang. Orang ini ditangkap olehku, kenapa saya harus membiarkan kamu yang membawanya pergi? Kevin bertanya balik. Tidak ada alasan, karena saya ingin membawanya pergi. Erik berkata dengan dingin. Hal ini membuat Kevin sangat kesal. Terlihat Kevin meringis dan menggertakkan giginya. Erik, kamu berniat bersikeras merebutnya. Saya beritahu padamu, dengan mengandalkan kemampuanmu sama sekali tidak menjadi lawanku. Erik yang mendengarnya seketika menyeringai, jangan membual, sekarang tubuhmu sudah terluka dan saya dapat melumpuhkanmu dengan satu tangan. Setiap hari selalu membual dan menyebut dirimu sendiri sebagai jenius di klan tersembunyi, sekarang kamu malah dipukuli sampai seperti ini oleh seorang maha guru, kamu masih punya malu untuk berbicara. Bab 2148 Tunggu saja kamu. Perkataan Erik sangat menyengat bagi Kevin. Terlihat aura di tubuh Kevin yang mulai meningkat dan menatap Erik dengan marah. Erik,
jika kamu berani merebut orang ini maka percaya tidak Sekte Badai Angin akan menghancurkan Sekte Energi Murni kalian. Hanya mengandalkan kekuatan Sekte Energi Murni, menghancurkan kalian hanya masalah hitungan menit. Kurangi omong kosongmu, kalian Sekte Badai Angin telah melanggar aturan, memodifikasi genetika, sekarang bahkan ingin meneliti teknik kultivasi jahat. Jika ini sampai tersebar, saya yakin klan tersembunyi lainnya tidak akan duduk diam dan mengabaikannya, bukan? Erik berkata dengan tidak sabar. Kevin mengernyitkan keningnya dan menatap Erik dengan lekat, kamu benar-benar tidak takut memicu konfrontasi antara dua sekte kita. Omong kosong, menyingkirkan iblis dan mempertahankan jalan kebenaran adalah tanggung jawab generasi kami. Kalian Sekte Badai Angin tidak mendalami kultivasi tapi malah selalu mencoba metode kultivasi jahat. Hari ini jika membiarkanmu membawa pergi kultivator iblis ini, maka itu akan menjadi aib terbesar bagi Sekte Energi Murni. Erik berkata dengan tenang namun penuh dengan gejolak emosi. Cih, kurangi membual. Kamu mengambil keuntungan dariku yang sudah terluka lalu menampakkan diri saat ini. Apa bedanya kamu dengan orang picik? Jangan meninggikan dirimu sendiri. Kevin meludah dengan keras. Erik di sisi lain, menghunuskan pedangnya dan langsung menunjuk ke arah Kevin, serahkan orang itu padaku dan enyah sekarang juga, atau tinggalkan nyawamu di sini. Jika kalian tidak menyerahkan dia, maka jangan salahkan saya tidak segan-segan, sekarang kamu sudah terluka parah, ditambah dengan anak buahmu yang sampah ini, sama sekali bukan lawan bagiku dan adik seperguruanku. Erik diliputi dengan niat membunuh dan terlihat sudah akan bergerak. Kevin yang melihat hal itu tahu jika pertarungan benar-benar terjadi maka dia pasti akan dirugikan. Dia memelototi Erik dengan ganas lalu berkata, Erik, tunggu saja kamu, masalah ini belum selesai. Sekte Energi Murni dianggap sudah melawan Sekte Badai Angin. Setelah berkata, Kevin melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan dia, kita pergi. Segera setelah itu, Kevin pergi dengan pasukannya dan Dave menyemburkan seteguk darah lalu ekspresinya melemah dan pingsan. Kakak seperguruan, apakah dia akan mati? Nana yang melihat itu bertanya padanya. Erik melirik sekilas, tidak akan mati, hanya pingsan, kita harus membawanya kembali. Setelah berkata, Erik mengangkat Dave dengan satu tangannya lalu terbang dengan pedang terbangnya kembali ke Sekte Energi Murni. Kakak seperguruan, saat ini dia terluka parah, kalau kamu mengangkatnya seperti itu apakah dia akan mati di tengah jalan? Nana melihat Erik yang mengangkat Dave bagaikan mengangkat seekor ayam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Adik seperguruan, orang ini adalah kultivator iblis, kenapa kamu malah simpati terhadapnya? Walau dia mati, juga sudah sepantasnya. Erik sangat membenci kultivator iblis, jika bukan karena harus diserahkan sepertinya dia akan langsung membunuh Dave. Kakak seperguruan, saya tidak bermaksud seperti itu, hanya saja jika dia mati, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya pada guru. Nana segera menjelaskan. Sekte Energi Murni, Yudi yang merupakan ketua sekte sedang menjelaskan metode kultivasi kepada para muridnya. Dua sosok kemudian mendarat di hadapan Yudi dan itu adalah Erik dan Nana yang sudah kembali. Guru, kekuatan iman tadi merupakan ulah anak ini. Erik melemparkan Dave yang sudah pingsan dengan sembrono ke hadapan Yudi. Yudi melihat Dave yang terluka parah mengernyitkan keningnya, kamu yang memukulnya hingga terluka. Guru, bukan kakak seperguruan yang memukulnya, tapi Kevin. Nana segera menjelaskan. Karena Sekte Energi Murni memiliki aturan yang tidak mengizinkan muridnya untuk terlibat pertarungan di luar, melukai orang sesuka hati dan menyebabkan perselisihan. Sebagai klan tersembunyi, mereka harus berkultivasi dengan rendah hati, menerobos lebih awal agar dapat melangkah menjadi abadi. Kevin yang memukulnya, lantas orang ini terlibat dengan Sekte Badai Angin? Yudi bertanya dengan heran. Erik yang mendengar itu segera menjelaskan kepada Yudi dengan seksama, bahkan mengatakan kalau Dave adalah kultivator iblis yang jahat. Yudi yang mendengarnya menatap Dave dengan tidak percaya. Bab 2149 Rasa Manusiawi. Seorang Mahaguru ternyata dapat melukai seorang Mahadewa, ini
ini jelas-jelas sulit dipercaya. Dan seorang kultivator iblis dapat memanggil kekuatan iman yang begitu besar, ini membuat Yudi tidak memahaminya. Terlihat Yudi meletakkan satu tangannya dengan lembut di atas pergelangan tangan Dev, seperti seorang dokter tradisional yang sedang memeriksa denyut nadinya. Beberapa saat kemudian, Yudi mengernyitkan keningnya dan berkata, "Berani-beraninya kalian, bahkan berani membohongi guru kalian. Apakah kalian yang melukai orang ini? Mengapa mengelak dari tanggung jawab dan sengaja mengatakan dia adalah kultivator iblis, mengarang cerita untuk membohongiku?" Yudi menatap Erik dan Nana dengan marah, membuat kedua orang itu langsung berlutut karena ketakutan. "Guru, kami tidak berani membohongimu. Orang ini benar-benar kultivator iblis. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana dia menyerap kekuatan Anto." Erik segera berkata, "Guru, apa yang kakak seperguruan katakan benar, saya juga melihatnya, kami tidak akan berani membohongi guru." Nana juga segera berkata. Yudi menatap Erik dan Nana dengan dingin, menyadari keduanya tidak terlihat sedang berbohong. Dia berkata, "Orang ini bukan kultivator iblis. Mengenai kalian yang mengatakan dia menyerap kekuatan Anto, saya rasa ada rahasia lainnya. Tubuhnya tidak memiliki energi jahat seperti yang dipancarkan oleh para kultivator iblis. Sebaliknya di tubuh orang ini malah terasa energi murni yang cukup banyak. Juga ada beberapa kekuatan lainnya yang tidak dapat saya temukan dari mana asalnya. Nana, pergi dan ambilkan pil peningkat. Kita harus menyelamatkan orang ini terlebih dulu." Hanya saja, Nana tidak bergerak, sementara Erik yang ada di sampingnya berkata, "Guru, pil peningkat adalah ramuan penyelamat hidupmu. Kita juga tidak memiliki banyak. Jika kamu memberikannya kepada kultivator iblis, bukankah itu mubazir?" "Omong kosong, saya sudah bilang dia bukan kultivator iblis. Bagaimana saya mengajari kalian? Meskipun sekte energi murni menyembunyikan diri dari dunia, tapi saat bertemu dengan orang yang nyawanya terancam, kita harus membantu sebisa mungkin. Meskipun kita mengejar kekuatan, kita tidak boleh sampai kehilangan rasa manusiawi. Saat seseorang kehilangan rasa manusiawinya, walau memiliki kekuatan setinggi apapun juga tidak lebih dari sebuah mesin pembunuh. Cepat pergi ambilkan pil peningkat." Yudi menegur Erik dengan marah, dia juga mengatakan hal ini untuk murid-murid lainnya. Nana yang melihat itu segera pergi untuk mengambil pil obat dan segera, sebuah pil obat berwarna biru kehijauan diserahkan kepada Yudi. Yudi tanpa ragu-ragu memasukkan pil peningkat itu ke dalam mulut Dev. Segera setelah itu, sebuah energi yang kuat langsung masuk ke dalam tubuh Dev. "Kalian semua keluarlah, saya mau mengobatinya." Yudi melambaikan tangannya dan menyuruh semua muridnya untuk keluar. Sekte Badai Angin. Kaori melihat anaknya yang menjadi begitu menyedihkan dan merasa sangat kesal. "Lihatlah dirimu, apakah masih terlihat seperti seorang tuan muda? Bukankah kamu selalu menyombongkan dirimu adalah pemimpin generasi muda di klan tersembunyi? Siapa yang bisa melampauimu? Lihat dirimu yang terlihat seperti pengemis ini, tidakkah kamu merasa malu?" Kaori memaki Kevin dengan keras, wajah tuannya memerah karena marah. Kevin menunduk dan hanya bisa menerima makian itu. Dia memang sudah menjadi begitu menyedihkan akibat diserang oleh seorang mahaguru, pada akhirnya dipermalukan oleh sekte energi murni dan ini menjadi aib bagi sekte Badai Angin. Saat Kaori sedang menegur Kevin, seorang wanita paruh baya bergegas menghampiri dengan seorang pemuda berusia awal 20 tahunan. "Tuan besar, saya dengar Kevin terluka, apa yang terjadi?" Wanita paruh baya itu bertanya pada Kaori. Pemuda itu juga melirik Kevin, "Kakak, mengapa kamu terlihat begitu menyedihkan? Lantas beberapa tua bangka di alam rahasia itu menyerangmu?" Secara logika tidak mungkin, bukankah 3 klan dan 6 sekte sudah mengadakan pertemuan? Para tua bangka itu tidak boleh menyerang generasi muda. Sedangkan di generasi muda, dengan kekuatan yang kakak miliki, siapa yang dapat melukaimu? Meskipun pemuda itu terlihat bertanya dengan penuh perhatian pada Kevin, tapi dalam nada bicaranya terdengar kebahagiaan di atas penderitaannya. Bab 2150 Introspeksi.
Kedi, kurangi berpura-pura sedih dan berbelas kasihan. Apa pedulimu siapa yang menyerang, pokoknya kamu tidak akan bisa dibandingkan denganku. Kevin menatap pemuda itu dengan dingin. Kevin, mengapa kamu berbicara seperti itu pada adikmu sendiri? Dia juga mengkhawatirkanmu. Wanita paruh baya itu juga berkata pada Kevin dengan sangat tidak puas. Hentikan saja, apakah kalian ibu dan anak pernah peduli padaku? Kevin mendengus dingin. Kamu, wanita paruh baya itu tampak marah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pada saat ini, Kaori angkat bicara dan orang lainnya baru diam. Kevin dan Kedi adalah saudara tiri dengan ibu yang berbeda. Setelah ibunya Kevin meninggal, Kaori menikah lagi dan melahirkan seorang putra, yaitu Kedi. Hanya saja, selama ini hubungan Kevin dan Kedi serta ibunya tidak terlalu baik. Kedi selalu ingin menggantikan posisi Kevin sebagai tuan muda sekte Badai Angin, hanya saja Kaori tidak setuju. Saat ini, Kevin yang gennya sudah dimodifikasi mengalami peningkatan kekuatan yang drastis dan posisinya di sekte Badai Angin semakin kokoh. Meskipun Kedi selalu ingin mencoba menjalani modifikasi genetika, tapi Kaori tidak mengizinkannya dengan alasan dia masih terlalu muda. Kakak, seorang Mahadewa sepertimu malah dipukuli sampai seperti ini oleh seorang Mahaguru. Dengar-dengar anak itu bahkan bukan berasal dari klan tersembunyi. Bukankah ini sedikit tidak nyata? Namun saya dengar dari bawahan, saat itu orang-orang dari Sekte Energi Murni juga ada di sana. Sebagai seorang tuan muda di Sekte Badai Angin, kamu malah dipukuli sampai seperti ini oleh seorang Mahaguru. Bagaimana klan lain akan memandang kita? Oh iya, saya juga mendengar kalau kakak juga menunjukkan kemampuan pemulihan gen yang kuat di tempat, membuat luka-lukamu langsung sembuh dan kamu juga tahu itu adalah rahasia Sekte Badai Angin. Kamu malah membocorkan rahasia Sekte Badai Angin di hadapan anggota Sekte Energi Murni. Apa rencanamu? Kedi bertanya dengan ringan. Perkataan Kedi membuat kening Kevin mengucurkan keringat dingin, karena banyak hal yang tidak diceritakan secara jujur olehnya pada Kaori. Dia takut ayahnya akan marah dan menghukumnya. Namun sekarang Kedi malah mengungkapkannya. Ini membuat Kevin merasa kesal dan takut. Kedi, bicara sembarangan apa kamu, jangan memfitnah orang. Kevin berteriak keras pada Kedi. Kakak, kenapa kamu begitu panik? Saya hanya mendengar dari bawahan. Jika kamu tidak merasa seperti itu maka panggilkan saja anak buah yang pergi bersamamu untuk ditanyakan. Kedi berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, Kevin tidak bisa berkata-kata. Kaori menatap Kevin dengan marah, apakah yang adikmu katakan itu benar? Ayah, saat itu saya. Kevin ingin menjelaskan tapi Kaori langsung menyela, sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Benar-benar tidak berguna, bahkan seorang Mahaguru pun tidak bisa dilawan, malah membocorkan rahasia modifikasi genetika Sekte Badai Angin. Kamu pergi ke tebing renungan untuk introspeksi, saat kamu benar-benar mengetahui kesalahanmu, kamu baru boleh keluar. Kaori melambaikan tangannya. Ayah, saya sudah salah, saya sudah tahu saya salah, saya tidak mau pergi ke tebing renungan. Kevin yang mendengar dirinya disuruh pergi ke tebing renungan seketika ketakutan. Namun Kaori tidak melunak, dia mengutus anak buahnya untuk membawa Kevin pergi. Melihat Kevin dibawa pergi, Kedi dan ibunya seketika tersenyum puas. Ayah, saya sudah tahu siapa orang yang melukai kakak. Dia bernama Dev, dia adalah seseorang yang sedang terkenal di kalangan bela diri di kota Gama akhir-akhir ini, hanya memiliki kekuatan Mahaguru. Saat ini dia dibawa pergi oleh orang-orang Sekte Energi Murni, tapi dia sudah mempermalukan Sekte Badai Angin dengan melukai kakak. Saya akan pergi langsung untuk mencari Dev dan membalaskan dendam kakak. Saya akan mendapatkan kembali kehormatan Sekte Badai Angin. Kedi berakting di hadapan Kaori. Namun dengan kekuatan kakakmu saja sudah dipukuli sampai seperti itu, apa kamu dapat melawan Dev? Terlebih lagi, Sekte Energi Murni tidak akan membiarkanmu membawanya pergi dengan mudah. Kaori mengernyitkan keningnya. Ayah, saya punya cara sendiri, ada kalanya hanya kekuatan saja tidak cukup untuk mengatasi segalanya, masih diperlukan otak.
Perkataan Kedi mengimplikasikan kalau Kevin tidak punya otak. Baiklah, kamu sendiri hati-hatilah, saya tidak berharap kamu juga terluka. Kaori menepuk pundak Kedi. Ayah, tidak perlu khawatir. Kedi melihat Kaori yang setuju dengannya merasa sangat bahagia.